Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tani, bulir padi yang kecil dan gampang rontok ini acap kali seringkali membuat petani rugi dan sering dihindari ya, membuat petani rugi. Teknik ini akan mengubah segalanya, akan mengubah semua itu ya. Bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara penyuluman yang cerdas ya, sehingga termasuk rahasia-rahasia bagaimana menjaga padi itu supaya tetap sehat ya, bulir mengkilap dan terisi penuh padat sampai di malai. Ada beberapa cara atau strategi yang bisa diterapkan oleh sahabat tani semuanya untuk menghindari bulir padi supaya tidak kosong, untuk menghindari bulir padi supaya tidak gampang rontok ataupun supaya tidak kecil ya, karena ini bisa potensi untuk rugi. Beberapa teknik yang bisa digunakan, yang pertama itu adalah kita kan pernah melakukan pemupukan ya, ada yang 1, 2 atau 3 kali, maka pupuk itu dipastikan adalah berimbang ya, pupuknya dosisnya itu berimbang, tepat waktu, cara, dosis, dan jenisnya. Fokus pada pemupukan saat fase primodia dan pengisian bulir itu sahabat tani, maka unsur kalium dan fosfor ini membantu dalam pembentukan bulir padi sahabat tani semuanya. Kemudian yang kedua yang juga perlu diperhatikan itu adalah ini sahabat tani, pengairan terkontrol ya, artinya jangan terlalu kering atau sebaliknya saat fase pengisian, karena bagaimanapun air itu mempengaruhi kualitas dari gabah tersebut. Kemudian langkah atau teknik berikutnya itu adalah, ini penting dan utama, pengendalian hama secara intensif. Wereng dan penggeret batang ini bisa mengganggu penyaluran dari nutrisi ke bulir, maka ini bisa dikendalikan secara awal ya, untuk jenis pengendalian hama itu. Tuh sudah 3 ya. Berikutnya adalah yang ini yang mungkin luput dari kita adalah sortir ya, sortir dan penyulaman awal. Tanaman tidak seragam ya, ini hasilnya itu tidak akan merata, tingginya itu tidak akan merata, pertumbuhannya itu juga tidak akan merata, sehingga nanti ini juga mempengaruhi dari kualitas dan kuantitas dari panen tersebut ya, maka diperlukan adanya penjelaman yang tepat ya, supaya apa? Supaya pertumbuhan itu bisa menjadi serempak sejak awal itu. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang terakhir dan yang utama ya, walaupun kita sudah melakukan pemupukan yang berimbang, kemudian juga sudah airnya juga terkontrol, terus pengendalian hama juga sangat intensif, juga sudah melakukan sortir atau penyulaman awal, tapi kalau dalam pemilihan varietas ini bukan varietas unggul, bagaimanapun itu juga akan pengaruh pada hasil, kualitas dan kualitasnya. Kalau kualitas itu merujuk kepada berapa jumlah bulir padi per malai, dan berapa jumlah bulir yang berisi setiap malai, itu kualitasnya. Ini juga tergantung juga pada pemilihan varietas yang unggul ya. Itu kira-kira ya sahabat tani, semoga ini bisa menjadi kontribusi khususnya kepada saya sendiri. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui, tidak, sama sekali tidak ya. Saya hanya sharing pengalaman saja. Mudah-mudahan dengan sharing pengalaman ini menjadi menjadi amal ibadah, serta semoga bisa mempermudah atau semoga bisa menjadi masukan bagi para petani semuanya. Saya kira itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.